Shalom, selamat hari Minggu, selamat berbakti, beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali kita bertemu dalam ibadah online bersama Grace Ministry Church. Dimanapun saat ini saudara berada, apakah di dalam negeri ataupun di luar negeri, di pedesaan ataupun di pedalaman, dimanapun juga, dalam keadaan apapun juga, mari kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Dia dengan tertib dan sukacita. Kami menyambut dengan penuh sukacita saudara-saudara datang kepada Tuhan hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah online hari ini, kita bersaat teduh sejenak, mohon bimbingan, hikmat, pimpinan, serta pertolongan Roh Kudus. Mari kita bersatu. Amin. Sebelum kita memulai ibadah online pada hari ini, saya ajak saudara untuk membuka firman Tuhan dari Mazmur 2 ayat 11 sampai 12. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Kita awali ibadah online pada hari ini dengan menyanyikan pujian besar dan ajaib. Karena hanya Dialah juru selamat kita yang layak untuk memperoleh hormat, pujian, sembah, dan syukur. Karena hari demi hari, campur tangan, pertolongan, dan pemeliharaan Dia atas hidup kita ini sungguh luar biasa. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita, besar dan ajaib. Mari kita habiskan ibadah online pada hari ini. Ibadah online hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita pujikan kembali pujian Kami Puji Dengan Riang. Mari kita menghadap Dia, memuji, memuliakan namanya dengan riang gembira, bersyukur atas kebesarannya. Kita pujikan pujian Kami Puji Dengan Riang.
Kita akan naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa, pemberitaan firman, doa persembahan, dan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Campur tangan Tuhan atas hidup kami. Berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, baik berkat-berkat jasmani maupun rohani, berkat-berkat keuangan, berkat-berkat perlindungan dari segala ancaman yang bisa membahayakan kami. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan penuh sukacita kami menghadap di hadirat-Mu pada saat ini dengan segala keberadaan kami. Kami mengakui Tuhan, kondisi kami, keberdosaan kami, dosa dan pelanggaran kami yang begitu nyata di hadapan-Mu yang Maha Kudus, baik itu dalam pikiran, perkataan, hati, kata-kata, sikap, dan perbuatan. Kami sungguh mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa dan melanggar kekudusan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kiranya darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib membasuh kami satu persatu, melayakkan kami untuk terus melanjutkan ibadah online yang sederhana pada hari ini sampai selesai. Bapa di surga, kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, fokus kami pada pemberitaan firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu. Tolong kami, buka hati kami, berikan hati yang sukacita, hati yang berkobar-kobar, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, di mana kami akan mempelajari tentang latihan rohani. Mohon kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk fokus, konsentrasi, dan beroleh kekuatan dari pemberitaan firman pada saat ini. Dan di atas semuanya itu kami diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Kami sadar dimanapun juga Injil dan firman Tuhan diberitakan, setan pasti kemudian. Karena itu kami mohon pertolongan-Mu supaya apapun yang mereka lakukan di dalam selama sesi pemberitaan firman ini tidak akan berhasil. Sebaliknya firman-Mu bertumbuh, berbuah, lebat dan manis, dan kami pakai untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Dan kami mau bertekad menjalani hidup ini makin memuliakan-Mu, makin menyukakan hati-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami sudah persiapkan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami, apapun bentuknya ya Tuhan. Engkau kuduskan dan Engkau pakai tangan-tangan yang mengelolanya supaya memprioritaskan apapun yang dipakainya adalah untuk segala hormat dan kemuliaan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan keluarga mereka, istri, suami, anak-anak mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, usaha mereka, studi mereka. Kami yakin ya Tuhan, serajin apapun, setiap apapun yang kami lakukan, semuanya akan sia-sia tanpa berkat-Mu. Oleh itu kami mohon kemurahan-Mu. Bapa di surga, kami juga tidak lupa menaikkan beberapa pokok doa syafaat pada hari ini. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai yang terkecil. Kami mohon kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada mereka di dalam memerintah supaya mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Dan khususnya kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ditempatkan di pemerintahan, di segala jajaran, kiranya Tuhan berkati supaya mereka menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik, dan mereka senantiasa memikirkan kesejahteraan, kesentosan rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami dalam keharmonisan dan keutuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau ada kekuatan-kekuatan yang ingin memecah belah kami, menghasut
kebencian dan hal yang negatif yang menimbulkan permusuhan. Kami memberkati, berkatilah mereka, dan biarlah melalui firman-Mu mereka ditundukkan hati, motivasi mereka yang ingin menghancurkan bangsa dan negara. Bapak di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk tempat di mana Engkau mengizinkan kami tinggal untuk bekerja, melayani, studi, dan sebagainya. Berkatilah ya Tuhan sedemikian rupa sehingga kami bisa bekerja melayani seoptimal mungkin dan menjadi berkat bagi orang lain. Pada hari ini kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit baik itu jasmani maupun rohani, baik yang terbaring di rumah-rumah maupun di rumah sakit dalam keadaan tak berdaya. Kami bersatu hati ya Tuhan di dalam nama Yesus, kiranya mereka disembuhkan dan iman mereka makin dikuatkan, pengharapan mereka makin dipulihkan, bahkan seluruh keluarga besar mereka. Bapa, kiranya Engkau lawat satu persatu. Kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak bisa berjalan karena mengalami stroke. Saudara Miko, Bapak, kami mohon belas kasihan-Mu supaya dia Engkau sentuh, Kau jamah, dan Kau sembuhkan. Bahkan iman percaya dia makin diteguhkan. Berkatilah keluarga besarnya yang merawat dia, termasuk segala usaha untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Bapak, kiranya Engkau memberkati. Kami berdoa juga untuk seluruh hamba Tuhan yang berhari ini memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada, di setiap negara, di setiap daerah, apakah di perkotaan, di pedesaan, ataupun di pedalaman. Tuhan, biarlah Kau demikian rupa Roh Kudus memberkati sehingga firman-Mu mengubahkan setiap pribadi yang mendengarnya menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara kami yang mengalami keterpurukan ekonomi, bahkan mengalami bangkrut, bisa-bisa tidak tahu lagi apa yang harus berbuat. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, kasihannya mereka. Biarlah Kau memberikan Roh-Mu hikmat apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan, dan Kau membuka jalan. Pintu-pintu yang tertutup Engkau bukakan. Karena kami yakin tidak ada satu pun yang mustahil. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Pak Rizal yang bingung akan pindah ke mana. Mengingat kontraknya habis. Apakah yang Kau bukakan jalan? Kau berikan jalan keluar sehingga beliau bisa tetap bersuka-cita melayani Tuhan. Berkatilah juga anak-anaknya, kami berdoa secara khusus untuk iman mereka supaya makin dikuatkan, makin diteguhkan, dan keluarga ini boleh berjalan di dalam iman mereka dengan saling mengasihi. Kami juga berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang mengalami kemerosotan iman, karena begitu banyak problem, kesukaran, serta beban hidup yang dihadapi, dan mereka sudah tidak kuat lagi, ingin mundur dari Tuhan, ingin mundur dari pelayanan, ingin mundur dari gereja. Bapa, di dalam nama Yesus kiranya Roh Kudus menarik mereka, merampas mereka dari kekuatan dunia dan mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Bapa di surga, kami juga
tidak lupa berdoa untuk saudara kami yang bersuka-cita, khususnya keluarga Bapak Novi yang menikmati sukacita untuk kelulusan anaknya Theo, dan saat ini pada proses untuk menentukan apakah melanjutkan studi Korea ataupun di ITS. Bapak kiranya Kau sendiri yang memberikan hikmat, Roh Kudus memberikan hikmat kepada Theo dan hikmat kepada orang tuanya untuk memberikan pengertian kepada dia. Berkatilah pekerjaan keluarga ini, iman keluarga besar ini dibutuhkan. Bahkan Kau panjat oleh pelayan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara kami yang punya rencana hidup ke depan. Bapak kiranya Kau dengarkan, kiranya hanya kehendak-Mu yang terjadi. Sebab kami yakin Kau Maha Tahu, Kau Maha Kuasa, dan kami seringkali tidak tahu apa yang kami minta. Bapak, inilah semudah-Mu doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengikuti sesi pembacaan firman, tapi terlebih dahulu mari kita pujikan pujian Tinggal Sertaku, Abide with Me. Kita memerlukan campur tangan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Dan biarlah mulai hari ini kita makin dekat dengan Dia, makin mengenal Dia secara pribadi dengan baik. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh menghayati syairnya. Tinggal sertaku.
Mari kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka dari Perjanjian Baru, dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Kita akan mempertemukan firman Tuhan, membaca dan merenungkan tentang latihan rohani. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, di mana Paulus memberikan nasihat yang penting tentang betapa pentingnya latihan rohani dibandingkan dengan latihan jasmani. Jadi latihan rohani sama pentingnya dengan latihan jasmani. Kalau dalam hal jasmani perlu dilatih dengan keras dan disiplin agar supaya sehat dan tubuh bagus terawat, maka rohani pun perlu dilatih, diasah dengan keras dan disiplin agar makin peka mengenal suara Tuhan melalui firman-Nya. Tetapi banyak yang mengabaikan kesehatan rohani, sehingga tidak heran muncul berbagai kacauan di dalam hidupnya, yang orang menyebutnya sebagai mental illness. Di ayat 7a kita melihat firman Tuhan mengajak kita untuk menjauhi tahyul dan dongeng. Jauhilah tahyul dan dongeng. Jadi Paulus memulai dengan peringatan untuk menjauhi tahyul dan dongeng. Pada zaman itu dan bahkan sekarang, banyak ajaran dan cerita yang tidak didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Kita dipanggil untuk memusatkan diri pada kebenaran, bukan pada hal-hal yang tidak berguna atau yang menyesatkan, yang tak bernilai kekal sama sekali. Kita juga dipanggil untuk memprioritaskan mana yang bernilai kekal, mana yang fana dan sementara. Memang kita masih hidup di dunia ini, tapi ini adalah latihan untuk mengarah kepada kekalan bersama dengan Juru Selamat. Kita diminta untuk menjauhi dua hal ini, karena
bisa begitu memikat ataupun menipu banyak orang. Bahkan bisa begitu merugikan kalau sampai melekat hingga menganggapnya itu sebagai suatu kebenaran. Apa yang dimaksud dengan tahyul dan dongeng? Tahyul merupakan suatu kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan secara akal. Tahyul merupakan cerita-cerita yang diceritakan oleh masyarakat terdahulu secara turun-temurun. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng adalah suatu kisah fiktif yang bisa juga diambil dari kisah asli atau sejarah kuno yang dibentuk dari unsur tertentu agar kita menjujur, merenungkan. Bukankah dongeng di dalam gereja cerita ngalor ngidul kesana kemari, mengarang bebas out of context dari apa yang kitab suci maksudkan juga seringkali terjadi di banyak tempat. Yang aneh-aneh, yang nyeleneh, itulah yang banyak diminati orang. Karena itu jangan heran jika gereja yang banyak memberitakan dongeng ketimbang firman Tuhan itu ramai. Karena itulah maunya setan, iblis dan koloni-koloni agen-agennya. Mereka akan menyediakan sebanyak mungkin pengikut asalkan ajarannya menyimpang, bahkan pernah bertabrakan dengan firman Tuhan. Makin menyimpang, makin ramai peminatnya, dan setan siap menyediakan. Orang-orang yang sekedar mencari pemberitaan yang enak-enak mengenakan telinga, itu hanyalah kambing dan bukan domba. Domba makan apa yang disediakan kepadanya, tetapi kambing bisa makan apa saja. Makan sampah-sampah pun dimakan. Saudara yang dikasih Tuhan, ke gereja yang utama itu bukan sekedar cari dunia asli, megahnya, mewahnya gedung bangunannya, dekatnya dengan rumah kita, atau sekedar karena banyak teman di sana. Tetapi yang terutama adalah apakah firman Tuhan sungguh-sungguh diberitakan di sana atau tidak. Diberitakan dalam artian dari suatu penggalian perenungan yang mendalam terhadap firman Tuhan, atau kebenaran atau tidak. Sebab otoritas hamba Tuhan berdiri di belakang mimbar adalah firman Tuhan, bukan yang lain, yaitu untuk menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Lalu firman Tuhan yang diberitakan itu membangun iman saudara atau tidak. Firman Tuhan yang diberitakan kepada saudara mengubah atau tidak. Atau hanya hamba Tuhan itu sekedar menyampaikan apa yang menghibur jemaat sesaat. Kalau itu menjadi prioritas, stand up comedy juga menghibur saudara. Gereja bukanlah tempat entertainment, tetapi berani memberikan teguran atas dosa dan mendorong orang untuk makin dekat, makin mengenal juru selamat yang benar dan hidup berbuah bagi kemuliaan. Jadi butuh latihan keras dan disiplin untuk orang kita. Di ayat 7 kita melihat di situ, latihlah dirimu beribadah. Kita diminta untuk melatih diri dalam beribadah. Kata latihlah di dalam bahasa aslinya itu mengandung makna disiplin dan komitmen. Termasuk misalnya kita hadir dalam pendalaman Alkitab atau kelas Alkitab atau teologi alam, kita berkomitmen untuk hadir secara rutin dan tidak bolong-bolong.
Karena saat kita tidak hadir, sementara yang disampaikan itu adalah yang penting untuk membangun iman kita, untuk menguatkan iman kita, untuk memberikan pengharapan. Maka kita fisik, tapi mencakup seluruh hidup kita yang dipersembahkan total kepada Tuhan. Jadi Latihan ini mencakup doa, membaca firman, dan juga pelayanan. Melatih rohani spiritual kita, mengasah kepekaan rohani spiritualitas dengan suara Tuhan melalui firman-Nya. Bukan mendengar suara asing lainnya yang di luar kitab suci. Karena iblis bisa menipu saudara. Dikatakan di sana latihan badani terbatas. Mengapa hanya menjaga kebugaran badani saja? Mengapa tidak sekalian rohani? Supaya seimbang. Di dalam hal latihan badani, jasmani, betapapun kerasnya kita melatih, kalau tua, faktanya kita akan makin melambat, makin terbatas, dan hanya sanggup melakukan gerakan-gerakan tertentu saja secara terbatas. Yang bela diri tidak lagi selincah dan secepat waktu masih muda. Yang sepak bola tidak lagi sanggup lari jauh, lari cepat secepat masa muda di usia emas mereka, atau pada masa-masa puncak karirnya, karena perutnya sudah semakin tumpul dan sebagainya. Latihan kalau tidak seimbang, hasilnya jelek. Saya perhatikan orang yang melatih dirinya atau fit bicep maupun bicepnya supaya kekar. Tetapi kalau jarang melatih kaki, otot kaki, paha, lutut dan sebagainya, hasilnya jelek, sangat jelek. Atas besar, kencang, bawah kecil, kendor. Nah demikian juga kalau kita tidak seimbang di dalam melatih jasmani dan rohani. Di ayat 8 kita melihat bagaimana perbandingan latihan badani dan ibadah. Jadi Paulus tidak meremehkan latihan badani, tetapi menunjukkan bahwa manfaatnya itu terbatas pada kehidupan yang sekarang. Sebaliknya, ibadah memiliki manfaat untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Latihan rohani membawa kita lebih dekat kepada Allah dan mempersiapkan kita untuk kekal bersama dengan Dia. Ditegaskan di situ latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani yang berlebihan, jika itu menggantikan atau mengurangi fokus kita pada pertumbuhan rohani, maka kita sendiri yang rugi. Setan iblis selalu ingin mengalihkan orang percaya, mengalihkan dari Injil firman Tuhan, sehingga lalai dan mengabaikannya, mengalihkannya dengan pesan-pesan, pemberitaan-pemberitaan yang enak didengar saja, yang seolah-olah memberikan penghiburan dan pengharapan sesaat. Dan hamba Tuhan upahan, gembala upahan, juga bisa terkecoh untuk tidak memberitakan Injil atau firman Tuhan yang murni, yang keras, yang menegur dosa, yang mengarahkan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dengan menggesernya dengan kesaksian, dongeng-dongeng, kata-kata motivasi yang menghibur dan sebenarnya bukan konteks yang firman Tuhan maksudkan untuk disampaikan kepada jemaat Allah. Dan sekali lagi supaya kita lupa waktu dengan mengagumi diri sendiri, ya, kalau kita ikut fitness kan outputnya bagus, badannya menjadi bagus,
tanpa disadari jatuh dalam mengagumi diri sendiri secara berlebihan karena terlatih badan bagus, bodi bagus, dan sebagainya. Taruhlah kita fitness sejak muda dan berhasil memperoleh badan yang bagus. Nanti di usia 50 ke atas kita sudah makin lemah, makin melambat kalau kita ikut lari rutin sejak muda ya. Terus melatih kesehatan kita dengan berlari itu bagus. Tapi semakin tua kita akan semakin lambat. Kita juga semakin kendor, keriput, apalagi kalau sudah 60 tahun ke atas. Teruslah kita rajin berolahraga, apapun itu bentuknya. Memang itu bagus untuk kesehatan. Dan sebagai orang yang sudah terus kita wajib untuk memelihara kesehatan kita. Jadi sekali lagi lari, bela diri, senam, dan sebagainya, itu juga terbatas. Karena makin menguasa dari kita akan semakin sakit-sakitan. Jadi tentu kita wajib melatih badan kita bisa mungkin untuk tetap sehat, supaya kita bisa melayani Tuhan. Tetapi sadar bagaimanapun juga itu adalah terbatas. Ibadah yang sejati melibatkan hati dan jiwa yang sepenuhnya ditujukan kepada Tuhan. Latihan rohani seperti doa dan pembacaan firman Tuhan tidak hanya bermanfaat untuk kehidupan yang sekarang dengan memberi damai sejahtera dan kebahagiaan serta ketenangan kita, tetapi juga untuk kehidupan kekal dengan mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Latihan rohani adalah suatu disiplin yang harus diupayakan terus-menerus, rajin, karena manfaatnya tidak hanya sementara, tetapi bernilai kekal. Oleh karena itu kita harus terus mengasah, makin rajin, makin giat, makin mengerti, makin mengenal kebenaran, makin mengenal juru selamat, makin mengenal Allah yang benar. Latih terus, asah terus, sampai semakin terampil, semakin tajam, semakin peka terhadap apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ini. Bahkan di dalam setiap pengambilan keputusan penting kita. Jadi bukan sebaliknya memaksa Allah mengikuti terus apa yang kita mau. Allah yang demikian bukanlah Allah. Allah yang demikian bukanlah Allah yang berdaulat. Allah yang sejati itu berdaulat penuh, berotoritas penuh atas hidup kita. Maka kita harus taat, tunduk, dan patuh kepada Dia. Jadi mengandung janji untuk hidup ini maupun yang akan datang. Banyak orang fokus menekankan pada hidup saat ini saja, mengabaikan yang akan datang setelah dipanggil Tuhan atau telah kita dibiayai hidup oleh Tuhan. Itu nilainya kekal. Berapa kuat sih kita bisa bertahan hidup di dunia ini, menjalani hidup ini? Mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Berapapun umur saudara, itu adalah sementara. Dan firman Tuhan mengatakan hidup ini seperti uap. Tidak peduli pencapaian saudara saat ini, hilang dan hilang. Itu seperti uap. Saya renungkan bagaimana kita dapat mengintegrasikan antara latihan rohani dan jasmani dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, memiliki waktu devosi pribadi, mengikuti persekutuan, bersaat teduh, berdoa secara pribadi kepada Tuhan, atau bahkan aktif dalam pelayanan. Mempunyai waktu sendiri di dalam doa pribadi, baik itu pagi, siang, maupun malam. Jarang ya yang melakukan saat teduh
di siang hari, di tengah-tengah break pekerjaan, di saat kesibukan, saat paling sibuk, untuk ingat Tuhan. Sayang sekali. Dan saya siap untuk melayani saat itu di siang hari, di perusahaan saudara, di tempat kerja saudara. Berdoa memuji Tuhan, bahkan kita bisa melakukan di tengah perjalanan. Tetapi masalahnya adalah kita datang ke hadiratnya yang Maha Kudus. Apakah dengan sisa-sisa waktu kita? Betapa menyenangkan jika kita melakukan itu. Jadi evaluasilah apa yang menjadi fokus utama dalam hidup kita. Apakah kita lebih banyak menginvestasikan waktu dan energi kita pada hal-hal duniawi dibandingkan dengan hal-hal rohani? Dan seringkali kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Tapi kita terus-menerus merengek-rengek agar terus diberkati. Kita lupa bersyukur. Kita lupa mohon ampun atas dosa-dosa limpahan kita. Kita mungkin ada waktu 8-10 jam untuk bekerja, 2 jam untuk keluarga. Tapi untuk Tuhan yang memberikan segalanya ini, yang memberikan berkat-berkat kepada saudara, yang memberikan kesehatan, pertolongan, dan perlindungan serta pemeliharaan kepada saudara. Mungkin kita hanya punya waktu 5 menit. Itu pun secara tergesa-gesa. Kalau kita ingat, saudara dikasih Tuhan, mari kita menjawab panggilan untuk melatih diri di dalam ibadah. Sebagaimana kita mungkin disiplin dalam menjaga kesehatan jasmani, demikian juga hendaknya kita disiplin di dalam kerohanian kita. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan dan hikmat untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Jadi belum terlambat untuk mulai disiplin melatih kerohanian kita, melatih kepekaan kita terhadap maksud dan kehendak Tuhan dalam firman-Nya untuk kita lakukan. Memprioritaskan yang bernilai kekal. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa dongeng dan tahyul adalah pengalihan perhatian dari kebenaran ini. Firman Tuhan. Disiplin keras, latihan rohani adalah kunci untuk memelihara iman yang hidup dan sejati. Jadi pesan dari 1 Timotius 4 ayat 7-8. Ini adalah panggilan untuk supaya kita menjauhi hal yang tidak berguna dan fokus pada latihan rohani yang memiliki nilai kekal. Melalui nasihat ini, kita diingatkan akan pentingnya disiplin rohani dan bagaimana hal itu membawa manfaat bagi kehidupan sekarang dan yang akan datang. Betapa pentingnya latihan rohani dan menghindari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Meski sekilas kelihatan make sense, ada benarnya, mungkin betul dia semacam teologi spekulatif yang tidak tahu kebenaran. Mari kita berkomitmen untuk hidup dalam disiplin rohani yang memuliakan Tuhan. Hidup total melayani Tuhan. Hidup total yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Mari kami diingatkan untuk lebih memprioritaskan pada latihan rohani, mengasah disiplin berkomitmen pada hal yang bernilai kekal. Bapa, ampunilah kami, seringkali kami tidak menghargai waktu yang Kau beri. Seringkali kami sibuk dengan urusan kami sendiri. Tetapi kami lupa bahkan mengabaikan waktu bersama. Pada hari ini kami mau berkomitmen, ya Tuhan, pakailah kami, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, studi kami, untuk memuliakan. Dan kami berkomitmen untuk melatih rohani kami.
lebih terampil lagi, lebih bekal lagi akan firman. Roh Kudus telah menolong dalam setiap langkah kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan untuk merespon firman Tuhan dengan mengingat 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi yang memberi dengan sukacita. Kita persiapkan persembahan kita dengan mendengarkan pujian semua karena anugerah-Nya. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua karena anugerah-Nya. Bukan karena kekayaan
akan mengakhiri ibadah online pada hari ini. Kita kembalikan segala hormat, pujian, dan sembah hanya kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Kita pujikan untuk seluruhnya. Saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pada hari ini selesai. Ada beberapa pengumuman saudara-saudara. Dukung dan doakan rencana pelayanan misi KKR dan seminar ke Landak, Kalimantan Barat dalam waktu dekat ini. Ataupun saudara yang mau bersinergi, berkolaborasi, bahkan berpartisipasi, saudara bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di bawah itu. Dan pengumuman yang kedua adalah kelas sekolah teologi online Surabaya STOS sudah dibuka untuk kelas online malam hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 7 malam. Hanya satu sesi ya. Pada mata kuliah semester ini ada mata kuliah iman dan pertobatan, kristologi, dan bibliologi. Jadi silakan kalau sudah mau mengikuti STOS, sudah bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di bawah itu. Itu saja pengumumannya. Ibadah online selesai. Silakan saudara bersalat teduh. Selamat hari Minggu. Selamat berjalan iring dengan Tuhan. Tuhan memberkati.